Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman. Sebelumnya, saya Nisa Urodatun Soleha dengan NIM 240102015 dari kelas A semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume dan review buku dengan judul buku Tasawuf Studi Pengantar Belajar Tasawuf, karya Dr. Syamsuddin Ni'am, MAG. Adapun dalam pemaparan kali ini, saya akan berfokus pada pembahasan bab 1 sampai bab 4, yang dimana harapannya melalui review ini, kita semua dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu Islam yang berperan penting dalam pembinaan akhlak dan penyucian jiwa. Adapun pokok bahasan pada bab 1 sampai bab 4 ini mencakup 1. Orisinalitas ajaran tasawuf. Yang kedua, penelusuran kajian tasawuf. Yang ketiga, diskursus tasawuf. Yang keempat, pengertian tasawuf. Yang kelima, tasawuf pada masa Nabi dan sahabat. Dan yang terakhir, sumber ajaran tasawuf. Langsung saja teman-teman. Untuk pokok bahasan pertama pada buku ini membahas tentang orisinalitas ajaran tasawuf. Tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada aspek batiniah dan spiritualitas. Orisinalitas ajaran tasawuf menuntut keselarasan dengan dua elemen utama, yaitu akidah atau tauhid dan syariat atau fikih. Nah, beberapa aspek yang mendasari orisinalitas tasawuf meliputi 1. Yaitu tauhid, yakni mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Yang kedua, syariat, yakni setiap amal yang diperbuat harus sesuai dengan tuntunan Nabi dan dilandasi dengan keikhlasan. Maksudnya harus sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, keseimbangan, yakni menjaga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari, seperti bekerja. Yang keempat, kesinambungan, yaitu menjaga hubungan dengan Allah melalui zikir dan ibadah. Yang kelima, kemudahan, bahwa orisinalitas ajaran tasawuf ini bersifat mudah dan tidak membebani. Yang keenam, keberagaman, berbagai amal bisa menjadi ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketujuh, yakni universal dan dinamis. Maksudnya, ajaran tasawuf berlaku untuk semua aspek kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu kontekstual. Ajaran tasawuf harus relevan dengan zaman dan tetap berpegang pada nilai-nilai tasawuf. Nah, konsep ini mengajak kita untuk memahami bahwa tasawuf tidak hanya sekedar praktik spiritual, tetapi juga harus diimbangi dengan disiplin ilmu syariat. Penekanan pada keseimbangan dan kesinambungan dalam beribadah sangat relevan dalam konteks kehidupan modern yang seringkali menuntut kita untuk menjalani berbagai peran sekaligus. Adapun pokok pembahasan kedua pada buku ini menjelaskan tentang penelusuran kajian tasawuf. Kajian tasawuf itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni karya penulis Muslim dan karya penulis Barat atau non-Muslim. Nah, penelusuran kajian tasawuf bertujuan untuk memahami asal-usul, perkembangan, dan praktik tasawuf baik secara spiritual maupun akademis. Nah, kita bahas tentang kajian dari penulis Muslim terlebih dahulu. Penulis Muslim biasanya membahas tasawuf sebagai jalan spiritual menuju Allah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih menekankan sisi ruhiyah atau spiritual serta pengalaman batin dalam tasawuf. Adapun kajian dari penulis non-muslim atau orientalis
secara akademis, orientalis meneliti tasawuf secara akademis dan historis, bukan dari pengalaman iman, serta memberi gambaran ilmiah dan sejarah. Tetapi penelitian ini sering kurang memahami kedalaman spiritual tasawuf. Namun, keduanya bisa saling melengkapi asal kita tetap kritis. Jadi, penelusuran kajian tasawuf menunjukkan bahwa tasawuf dipahami dengan dua pendekatan, yakni dari dalam sebagai amalan ruhani dan dari luar kajian akademis. Nah, penting untuk kita menyadari bahwa studi tasawuf oleh orientalis seringkali memiliki bias tertentu. Oleh karena itu, kita perlu membaca kedua perspektif dan mengkritisi argumen-argumen mereka agar tidak terjebak dalam satu sudut pandang. Adapun pada pokok bahasan ketiga dan keempat, yakni membahas tentang diskursus dan pengertian tasawuf. Adapun definisi tasawuf itu sulit dirumuskan karena sifatnya esoteris, yakni mendekatkan unsur batin dan sangat bergantung pada pengalaman spiritual individu. Ini menjelaskan mengapa ada banyak definisi tasawuf, karena setiap sufi merumuskan pengertian berdasarkan pengalaman ruhani pribadi mereka yang diperkaya oleh konteks sosio-kultural. Nah, adapun tasawuf secara etimologi atau lugawi, terdapat beberapa pendapat, di antaranya dari kata sob atau baris, yakni karena sufi selalu di baris pertama sholat. Namun, dari pas ini dianggap kurang tepat karena tidak didukung nas yang kuat. Dan bentuk yang benar seharusnya yaitu syafi'i. Adapun tasawuf juga diambil dari kata sopa yang berarti bersih, yakni karena hati sufi selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan dari kata sufah atau sufat al-masjid, serambi masjid, yang dimana merujuk pada sahabat Nabi yang tinggal di sana dan berdakwah. Nah, meskipun ada perdebatan etimologis, inti dari semua derivasi ini mengarah pada makna kemurnian, kedekatan dengan Allah, dan kehidupan yang didedukasikan untuk agama, yang semuanya merupakan karakteristik utama tasawuf. Nah, adapun secara terminologi atau istilah, tasawuf adalah pengetahuan tentang semua bentuk tingkah laku jiwa manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela, kemudian bagaimana cara membersihkannya dari yang tercela itu dan menghiasinya dengan yang terpuji. Bagaimana menempuh jalan kepada Allah dan berlari secepatnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun definisi sufi adalah yang mewarisi orang yang mewarisi ilmu dan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewarisi akhlak yang sesuai dengan batin, mental. Beliau mewarisi akhlak yang sesuai dengan batin. Beliau mewarisi akhlak yang berupa zuhud, wara', takut kepada Allah, berharap, sabar, kecintaan kepada Allah dan segala yang dicintai olehnya, dan ma'rifah, penghayatan yang tuntas tentang ketuhanan, dan lain sebagainya. Nah, definisi ini menyoroti tasawuf sebagai ilmu dan praktek yang berorientasi pada pembersihan jiwa, penyempurna akhlak, dan pencapaian kedekatan spiritual dengan Allah, dengan Rasulullah sebagai teladan utama. Nah, adapun pokok bahasan kelima yakni membahas tentang tasawuf pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas fase kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat menjadi Rasul, kehidupan awal Nabi dipenuhi dengan kesederhanaan
yatim piatu, dan pengalaman mengembala kambing, yang dimana hal ini membentuk karakter kesepian hati dan ketahanan. Nah, adapun pernikahannya dengan Khadijah tentu memperbaiki ekonomi, namun beliau tetap menjaga kejujuran dan amanah. Latar belakang ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dan ketahanan spiritual Nabi sudah terbentuk jauh sebelum kenabian. Dan hal ini menjadi fondasi bagi perjalanan spiritualnya. Nah, selanjutnya fase setelah diangkat menjadi rasul. Adapun fase menerima wahyu pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di Gua Hira, di mana di sana beliau mempraktikkan praktik tahanus, yakni menyepi dan khalwat pengasingan diri di Gua Hira. Untuk apa? Untuk mencari ketenangan jiwa, kebersihan hati, menghindari kemewahan dunia, mengurangi makan, minum, tidur, serta merenungi alam semesta. Hal ini mengantarkan beliau pada kenabian. Adapun praktik tahanus dan halwat ini adalah cikal bakal praktik spiritual dalam tasawuf, yang dimana menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa pencarian kebenaran dan kedekatan dengan ilahi seringkali membutuhkan pengasingan diri dari hiruk pikuk dunia. Nah, yang selanjutnya yakni fase setelah turun wahyu, yang dimana ditandai dengan asketisme atau zuhud, yakni pengendalian diri dalam makan dan minum, serta pengisian ruhaniah dengan amal soleh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesederhanaan, banyak ibadah dan zuhud. Adapun kehidupan Nabi setelah wahyu menjadi model sempurna bagi para sufi dalam menjalani zuhud dan pengabdian kepada Allah. Adapun keteladanan ibadah dan akhlak, intensitas ibadah Nabi yang luar biasa, yakni seperti misalnya solat malam hingga kaki beliau bengkak, dan akhlak beliau yang sempurna, yakni Al-Quran, menjadi teladan. Hal ini menekankan bahwa tasawuf bukan hanya teori, tetapi praktik nyata yang dicontohkan oleh Nabi, di mana ibadah dan akhlak mulia adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Adapun pokok bahasan ke-6 yakni mengenai sahabat Nabi sebagai sanad kedua dalam bertasawuf. Nah, sahabat Nabi sebagai sanad kedua dalam bertasawuf berarti para sahabat yakni menjadi perantara ilmu dan pengalaman spiritual Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang pertama menerima ajaran langsung dan meneruskannya, lalu menjaga kemurnian ilmu tasawuf lewat praktek dan pengajaran. Jadi, sanad tasawuf setelah Nabi ada pada sahabat sebagai sumber otentik pengembangan ilmu hati. Nah, adapun sahabat-sahabat yang dimaksud antara lain, yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, wafat pada tahun 13 Hijriah. Beliau adalah saudagar yang kaya raya ketika masih berada di Makkah. Tetapi ketika ia hijrah ke Madinah, harta dan kekayaannya telah habis disumbangkan untuk kepentingan tegaknya agama Allah, sehingga ia dan keluarganya mengalami kemiskinan dalam hidupnya. Yang kedua, yakni Umar bin Khattab, wafat pada tahun 23 Hijriah. Beliau adalah orang yang tinggi kasih sayangnya terhadap sesama manusia. Maka ketika ia menjadi khalifah, beliau selalu mengadakan pengamatan langsung terhadap keadaan rakyatnya. Nah, yang ketiga yakni Utsman bin Affan, yang dimana wafat pada tahun 35 Hijriah. Meskipun ia diberikan kelapangan rizki oleh Allah, namun ia selalu ingin hidup sederhana. Sedangkan harta dan kekayaan yang melimpah ruah selalu dijadikan sarana untuk menolong orang-orang miskin. Hal ini bergambar pada dirinya bahwa
Ia termasuk sufi karena beliau tidak tertarik pada kekayaan atau kesenangan duniawi. Nah, selanjutnya atau yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib, wafat pada tahun 40 Hijriah. Beliau juga orang yang senang hidup sederhana, sehingga diriwayatkan bahwa ketika sahabat lain berkata kepadanya, "Mengapa Khalifah senang memakai baju itu padahal sudah robek?" Nah, lalu Ali menjawab, "Aku senang memakainya agar menjadi teladan kepada orang banyak, sehingga mereka mengerti bahwa hidup sederhana merupakan sikap yang mulia." Adapun pokok bahasan ketujuh atau pokok bahasan terakhir dari bab 1 sampai bab 4 ini membahas tentang sumber ajaran tasawuf, yang dimana mencakup 1. Akar kontinuitas ajaran tasawuf. Nah, tasawuf itu sendiri berakar atau bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana tujuan utamanya adalah menyucikan jiwa, tazkiyatun nafas, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah disebut Al-Zahiri yang lahir dan Al-Batin yang batin, dalam yakni untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki dua sisi, yakni sisi lahiriah atau syariat berupa ibadah dan aturan hukum, dan sisi batiniah tasawuf, yakni berupa keikhlasan, niat, dan kesucian hati. Dunia ini dan segala isinya dianggap sebagai pancaran dari sifat-sifat Allah, sehingga seorang sufi berusaha melihat kebesaran Allah di setiap ciptaannya. Tasawuf adalah dimensi batin dari wahyu Islam, yang dimana tidak berdiri sendiri tetapi melengkapi syariat dan akidah. Intinya, tasawuf adalah kesinambungan ajaran Islam yang menuntun manusia dari aspek lahir menuju pemahaman batin tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun pokok bahasan kedua pada sumber ajaran tasawuf, yakni interaksi tasawuf dengan tradisi lain atau bantahan terhadap orientalis. Nah, beberapa orientalis berpendapat bahwa tasawuf terpengaruh oleh tradisi lain. Namun, para ulama Islam membantah hal ini, membantah tuduhan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama atau bagian A, yakni bantahan terhadap klaim pengaruh Persia. Nah, dikatakan bahwa tasawuf muncul karena pengaruh mistik Persia, padahal para sufi Arab sudah hidup zuhud dan spiritual, yakni sejak zaman Nabi dan sahabat. Sufi Persia seperti Al-Bishami dan Al-Karki justru muncul jauh setelah masa awal Islam, sehingga tidak bisa dianggap sebagai sumber. Nah, yang kedua, bantahan terhadap klaim pengaruh Yunani atau Neoplatonisme. Nah, tasawuf dituduh terpengaruh filsafat Yunani tentang penyatuan jiwa dengan Tuhan. Hamka menegaskan bahwa di Mekah dan di Madinah pada masa Nabi tidak ada pengaruh filsafat Yunani, karena tasawuf berangkat dari iman dan wahyu, bukan spekulasi akal seperti filsafat. Yang ketiga, yakni bantahan terhadap klaim pengaruh Hindu dan Buddha. Nah, ada kemiripan antara tasawuf, yakni zuhud pengasingan diri, dengan ajaran Hindu Buddha. Namun, itu hanya bentuk kemiripan luar, bukan isi. Dan juga tidak ada bukti sejarah adanya hubungan antara bangsa Arab dan India sebelum Islam. Nah, pokok bahasan yang ketiga yakni otentisitas tasawuf dari Islam. Nah, tasawuf adalah murni bagian dari ajaran Islam, bukan hasil pengaruh luar. Para ulama seperti Louis Message dan G. Spencer juga mengakui bahwa tasawuf bersumber dari ajaran agama Islam sendiri. Tasawuf lahir dari pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, terutama ayat dan hadis tentang keikhlasan, sabar, zuhud, cinta Allah, dan akhlak mulia. Ajaran tasawuf juga dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat seperti Abu Bakar yang zuhud dan Ali yang khusyuk. Nah, intinya
Tasawuf bukan hasil pinjaman dari luar, tetapi muncul secara alami dari iman, ibadah, dan akhlak Islam yang mendalam. Nah, jadi kesimpulan dari ketujuh pokok pembahasan dari bab 1 sampai bab 4 ini mencakup sebagai berikut, bahwa tasawuf merupakan dimensi batiniah dalam ajaran Islam yang berperan penting untuk menyempurnakan akidah atau tauhid dan syariah atau fikih. Ia berfokus pada pembinaan jiwa, pembersihan hati, dan pembentukan akhlak mulia agar seseorang muslim dapat hidup dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan dunia, menanamkan nilai keikhlasan, kesederhanaan, zuhud, sabar, cinta kepada Allah, dan lain sebagainya. Ajaran ini bukan sesuatu yang baru, melainkan bagian dari Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tasawuf juga telah dibuktikan keasliannya sebagai ajaran Islam murni, bukan hasil adopsi dari tradisi lain seperti Persia, Yunani, Hindu, atau Buddha. Meskipun terdapat kemiripan dalam aspek spiritual, tasawuf memiliki landasan yang unik, yaitu wahyu dan teladan kenabian. Dengan demikian, tasawuf menjadi jalan menuju kesempurnaan iman dan ihsan, membentuk pribadi muslim yang tenang, bersih hatinya, berakhlak mulia, serta selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila syabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.